Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi di antara sekian banyak para umat Buddha dan para simpatisan yang titip abu maupun foto di tempat ini, bisa setiap saat tidak-tidaknya 1 bulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 15, dan juga di saat Qingming maupun di saat acara ulang bana pada bulan ke-7, tidak bisa hadir, tidak bisa langsung hadir mengikuti pembacaan doa maupun pelimpahan jasa. Itulah bedanya cinta kasih dan kasih sayang seorang ibu kepada anak dan cinta kasih anak kepada orang tua. Kalau orang tua tidak pernah berhenti untuk memikirkan nasib keadaan anaknya, bahkan setiap pagi bangun tidur, apa yang di dalam benak pikirannya adalah anaknya, bagaimana keadaan anaknya, nasib keadaan. Tapi sebaliknya, seorang anak belum tentu selalu berpikir untuk keadaan orang tuanya. Berbahagialah keluarga-keluarga, anak-anak yang mempunyai bakti yang tinggi kepada keluarga-keluarga atau leluhur-leluhur, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan anak-anak kepada orang tuanya ini, satu pahala kebajikan yang sangat besar. Orang tua sebagai ladang kebajikan, apabila kita tanam kebajikan itu di ladang kebajikan kepada kedua orang tua itu, jasa kebajikannya tentunya tidak habis dinikmati dalam satu kehidupan ini. Ibaratnya juga seorang umat awam memberikan bakti dan hormat kepada para Buddha dan para suci. Kebajikan, nilai kebaikan, nilai pahala kebaikannya juga tidak bisa dinikmati habis dalam kehidupan ini, namun bisa dinikmati dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Sang Buddha juga mengkaitkan penghormatan kepada orang tua dan kepada leluhur berkaitan dengan aktivitas para bhikkhu. Sebentar lagi umat Buddha dalam tradisi Mahayana memasuki bulan ke-7, di mana di saat bulan ke-7, bulan Ulambana, para umat Buddha diberi kesempatan untuk mempersembahkan kebutuhan pokok bagi para bhikkhu untuk mendukung kehidupan para bhikkhu yang selesai menjalani masa-masa. Maka di saat selesai menjalani masa-masa itu, kebaikan para sangga dan para bhikkhu itu sedang baik, maka baik juga untuk dilakukan pelimpahan jasa dengan acara ulambana. Kebajikan dari ulambana bukan saja dinikmati oleh keluarga yang masih hidup, namun juga bisa disalurkan kepada keluarga-keluarga yang telah meninggal. Pada kesempatan pagi ini, bukan sekedar doa, bukan sekedar kita datang ke wihara Pai-Pai di altar leluhur maupun altar yang lain, namun juga membawa persembahan-persembahan sajian makanan ini. Kelihatannya makanan ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi leluhur. Namun perlu diketahui oleh umat Buddha bahwa leluhur-leluhur keluarga yang saat ini berada di salah satu alam kehidupan tahu apa yang kita lakukan. Saya masih diperhatikan, saya masih diingat oleh keluargaku yang masih hidup, saya masih dilayani oleh keluargaku yang masih hidup. Akan membentuk kondisi bahagia leluhur. Kondisi bahagia leluhur itulah yang akan mendukungnya untuk telahnya di alam-alam bahagia. Dan juga kita yang datang di sini, dengan kita membaca kitab suci, dengan ingat bahwa suatu saat nanti pun kita pun akan mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Ini menyemangati kita semua dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk kebaikan-kebaikan. Hanya dengan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan inilah kita akan menjamin telakinya di alam-alam bahagia, sehingga tidak merepotkan orang lain, leluhur keluarga yang ditinggalkan nantinya,
karena kita tidak perlu pelimpahan jasa lagi. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan, kita bantu dengan dukungan doa sebagai bentuk balasan budi kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga niat baik kita pada pagi ini setiap tanggal 1, tanggal 15 di wihara ini, di balai kenangan kebahagiaan ini mengirim doa dan pelimpahan jasa untuk leluhur benar terbantu sehingga mengkondisikan telakinya di alam bahagia maupun mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu.